Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan pelatihan internasionalisasi UMKM hari ketiga. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Sebelumnya yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Agus Suradika MPD, yang terhormat juga Ibu Dr. Rita Yuni Mulyanti selaku Wakil Rektor 1 sekaligus anggota tim penelitian kegiatan pelatihan internasionalisasi UMKM. Yang terhormat Ibu Dr. Susi Susilawati selaku Wakil Rektor 2. Yang terhormat juga Bapak Dr. Suhana selaku Wakil Rektor 3, sekaligus anggota tim peneliti dari pelatihan internasionalisasi UMKM. Dan yang tak lupa juga kami hormati Ibu Profesor Dr. Lela Nurlalawati selaku Ketua Tim Peneliti Pelatihan Internasionalisasi UMKM, dan Bapak Ibu pembicara dari Ibu Setia Dharma, dan Kosoma yang saya hormati, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum dimulai acara ini, marilah kita dengarkan sambutan pembuka dari Ketua Tim Peneliti Pelatihan Internasionalisasi UMKM yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Lela Nurlelawati. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Andri. Kedengaran suaranya? Jelas. Terdengar, Ya, Prof. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta Beserta Pajajaran, Bapak Ibu Warek, Bapak Ibu, dan tidak lupa yang saya hormati para pembicara untuk workshop pada hari ini, yaitu Coach Soma ya, atau Coach Dr. Abdul Soma dan juga Coach Setia Dharma. Tidak lupa tentunya yang saya banggakan peserta pelatihan internasionalisasi UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia yang tidak lelah terus untuk berkolaborasi menambah wawasan terkait internasionalisasi. Insya Allah 3 hari betul-betul kita mengikuti pelatihan ini, tentunya ada banyak pengetahuan atau wawasan baru ya terkait bagaimana memulai untuk coba ekspor ya, atau mengirimkan barang atau melakukan transaksi perdagangan internasional, apakah itu sifatnya adalah trading ya, perdagangan barang, maupun juga sifatnya jasa ya. Dan insya Allah di pertemuan pada hari ini adalah pertemuan online yang terakhir. Namun untuk pelatihan itu sendiri yang terakhir itu adalah offline ya, di mana pada 23 September atau tepatnya hari Senin depan di jam 9 sampai 12 kita akan melakukan pelatihan secara offline, khususnya mungkin ini fokus kepada UMKM yang sudah serius dan memiliki produk ataupun jasa yang siap diperdagangkan atau ditransaksikan secara internasional, di mana kita mengundang Kementerian Perdagangan untuk memfasilitasi baik itu di dalam sosialisasi INA ekspor ya, maupun bisnis matching ya. Jadi insya Allah dengan jejaring-jejaring yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan tentunya memberikan added value yang besar untuk teman-teman UMKM, baik yang sudah melakukan perdagangan internasional maupun baru yang memiliki orientasi kewirausahaan untuk go internasional.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti dan tentunya juga tim panitia ya, Mas Andri, Robiul, Coach Setia ya, Ibu Dr. Rita yang merupakan tim peneliti dan juga Dr. Suhana ya, kami bertiga di sini mendapatkan amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan penelitian di mana penelitian ini juga berbasis pelatihan ya ataupun berbasis workshop. Dan untuk penutupan online, mudah-mudahan Pak Rektor berkenan hadir ya untuk menutup langsung acara internasionalisasi ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin nanti tidak bisa hadir ya karena waktu ya ataupun jarak saat di 23 September nanti, kita terus akan berinteraksi melalui WhatsApp group ya. Insya Allah mudah-mudahan WhatsApp group ini bermanfaat untuk teman-teman UMKM semua. Salam UMKM, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Ella Nurlalawati selaku Ketua Tim Peneliti Pelatihan Internasionalisasi UMKM atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan dimulainya sambutan maka selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Ibu moderator kita, Ibu Dr. Rita Yuni Mulyanti. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan biodata singkat beliau. Beliau sini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga sebagai salah satu peneliti dari kegiatan pelatihan internasionalisasi UMKM ini. Dan saat ini juga beliau dosen tetap di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Kepada Ibu Dr. Rita Yuni Mulyanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Andri. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor yang kemungkinan hadir, para narasumber, teman-teman panitia, dan juga para peserta UMKM yang hadir pada hari ini. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Sehat semua ya, insya Allah ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas dengan lancar dan terus bisa mengikuti pelatihan pada sesi ketiga atau yang terakhir ini ya. Baik, saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan selamat bergabung dalam pelatihan hadir. Walaupun acara ini dilakukan secara virtual, tetapi saya yakin tidak mengurangi antusiasme para peserta sebagai langkah nyata untuk memasuki perdagangan internasional. Bapak Ibu hadirin, sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk memiliki daya saing terutama di pasar global, UMKM perlu memperkuat dua aspek utama yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan perlindungan merek secara internasional, yang ini adalah menjadi fondasi untuk menjaga keunikan dan hak eksklusif dari produk kita di pasar global. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi operasional, yang memungkinkan UMKM untuk bertransformasi lebih cepat, efisien, dan adaptif dalam menghadapi persaingan di pasar dunia. Nah, kedua topik ini nanti akan dikupas tuntas oleh para narasumber kita yang kompeten dalam hal ini. Yang pertama, perlindungan merek internasional akan dibahas oleh Ibu Setia Dharma atau Coach Setia Dharma. Beliau adalah pakar hukum dan juga konsultan kekayaan intelektual yang sudah berpengalaman ya mendampingi para UMKM dan para pengusaha di dalam melindungi merek mereka dan juga telah menjadi konsultan KI Kementerian Perdagangan sejak tahun 2019. Kemudian pembicara yang kedua adalah Coach Soma yang kemarin juga sudah tentang digitalisasi operasional. Beliau selain sangat berpengalaman sebagai praktisi di Telkom, saat ini juga beliau adalah akademisi di Telkom University dan juga di UTM Jakarta. Beliau nanti akan menyampaikan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi operasional. Karena beliau sudah sangat berpengalaman juga di dalam mendampingi UMKM dari Toba sampai Sorong ya Coach ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kalam, kita akan segera melakukan diskusi dengan para narasumber.
Yang pertama Ibu Setia Dharma, kemudian nanti oleh Coach Soma dan disusul dengan tanya jawab ya. Nah, untuk hari ini kita karena spesial ya penutupan, kami menyediakan door prize ya untuk para penanya yang berupa GoPay ya. Ya, mungkin itu ya informasinya untuk proses diskusi nanti. Baik, yang pertama saya silahkan kepada Ibu Setia Dharma yang akan menyampaikan tentang perlindungan merek internasional. Waktu dan tempat disilahkan, Bu. Terima kasih Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Prof. Lela, kemudian ada Coach Soma dan Ibu Rita beserta jajaran Rektorat UTMJ, juga Bapak Ibu semua, kita bertemu lagi. Ini yang ketiga. Kata orang Bapak Ibu, kalau sudah bertemu ketiga kalinya ini berarti berjodoh. Jadi kalau dengan Coach Soma Bapak Ibu cuma bertemu dua kali saja, dengan saya 3 kali, maka Bapak Ibu berjodohnya sama saya. Nuhun ini Coach. Jadi ini jodoh saya ini Coach, karena kami sudah 3 kali ini. Aman, aman. Bungkus. Bungkus, Baik, bungkus. saya Bu Moderator, saya izin untuk share screen. Saya izin untuk share screen. Bapak Ibu, saya hari ini ditugaskan untuk bicara soal perlindungan merek secara internasional, maka saya kasih judulnya perlindungan merek di pasar global. Karena pada prinsipnya merek itu adalah merek lokal, karena kita harus terdaftar terlebih dahulu di negara kita masing-masing. Jadi saya kasih judulnya perlindungan merek di pasar global. Bapak Ibu sudah mengenal saya, maka saya sudah tidak menulis lagi mengenai biodata saya. Biasanya di lembar kedua ada biodata. Nah, kita tidak perlu berkenalan lagi. Bapak Ibu, saya punya IG, ini IG saya, Bapak Ibu. Kalau misalnya mau berteman atau diskusi, boleh japri. Kalau tidak dibalas, Ibu harus minta saya untuk fallback dulu ya. Biar saya fallback, biar enak nanti ininya. Gitu ya. Ini IG-nya, kita bisa diskusi, bertanya, tapi yang mungkin tidak intens sepanjang saya sedang buka IG dan saya bisa baca pesannya, insya Allah saya balas. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ini suara saya putus-putus kah, Ibu Rita? Enggak ya? Jelas, Coach. Oh, baik, baik. Kemudian kita perlindungan merek di pasar global ini kita mulakan dengan bagaimana perlindungan merek itu dimulai. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke pasar global, masuk menjadi salah satu subjek internasional untuk berjualan di pasar perdagangan internasional, merek yang kita punya wajib kita daftarkan dulu di negara kita sendiri. Itu aturannya. Semua negara, semua pebisnis internasional juga begitu. Daftar di negara lain, dia wajib mendaftar di negaranya terlebih dahulu. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang punya merek yang saya mau ekspor nih keluar, kebetulan ada permintaan untuk ke Dubai. Misalnya saya mau ekspor kerupuk ikan ke Dubai, syarat-syarat sudah ada, Ibu. Saya mau daftar merek saya di sana, biar di sana tidak ada yang pakai. Maka Bapak Ibu wajib daftarkan merek dulu di Indonesia. Daftarkan dulu di Indonesia. Nah, baru setelah daftar di Indonesia, kalau mau dapat hak prioritas, nanti kita prioritas, Bapak Ibu setelah 6 bulan proses di negara kita, Bapak Ibu ajukan juga ke permohonannya ke internasional. Di mana? Negaranya pilih. Karena kita perlindungan merek ini hanya dilindungi di negara kita mendaftarkan perlindungan. Jadi merek ini hanya dilindungi di negara kita daftar. Pertama kita daftar di Indonesia, berarti hanya dilindungi di Indonesia. Kalau ada di negara lain yang pakai merek kita, boleh. Karena kita tidak dilindungi di negara lain. Nanti ada pengecualian untuk merek-merek terkenal seperti BMW misalnya, Honda atau Mercy, pasti sudah tidak bisa karena mereka masuknya adalah merek terkenal internasional. Tapi kalau merek kita, maka hanya dilindungi di negara di mana kita akan mendaftar. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kita sudah
mau ekspor nih, kita mau targetin yang paling dekat dulu deh, Brunei. Kita mau ekspor mukena ke Brunei. Kita udah punya merek, anggaplah misalnya mereknya yang cukup lumayan bagus, misalnya Rabani gitu. Kita mau ekspor ke Brunei. Nah, Rabani harus daftar dulu ke negara itu untuk dilindungi di negara Brunei gitu. Jadi sama. Indonesia pun begitu. Kita daftar dulu di Indonesia, 6 bulan setelah itu Bapak Ibu baru boleh daftar di negara yang Ibu Bapak mau usaha, yang Bapak Ibu punya kerjasama. Tapi kalau kita belum, ya nanti dulu kalau begitu. Karena Bapak Ibu harus cari pasar dulu. Setelah ketemu pasarnya, baru ditentukan di negara mana saya mau asal, berarti negaranya Ibu Bapak, Indonesia. Kemudian baru diajukan pada negara internasional. Maksudnya adalah di mana Bapak Ibu akan di mana Bapak Ibu akan memulai ekspor pertama gitu. Apakah ketika kita ekspor pertama langsung harus ngajuin merek? Nah, yang Bapak Ibu itu ekspor itu tidak beserta mereknya, boleh saja tanpa didaftarkan. Misalnya bentuknya memang sudah karungan. Kita mau ekspor kerupuk tapi udah karungan gitu. Boleh, tapi nggak ada mereknya. Nanti dimereki di negara tempat mereka gitu. Boleh. Berarti Bapak Ibu tidak pakai merek Bapak Ibu yang ada di Indonesia, daftar di negaranya mereknya gitu ya. Jadi ini sebenarnya perlindungan merek ini ketika Bapak Ibu mau membangun brandnya, mau membangun mereknya di negara itu, sepakatilah dengan pembeli Bapak Ibu, sepakat ya, namanya misalnya kuring. Saya mau nanti ketika saya kirim ke negara Bapak Ibu, ke Cina, kemana misalnya, merek saya yang dipakai, boleh berarti Bapak Ibu harus daftarkan di negara tersebut gitu ya. Ya, semoga mudah difahami. Kalau misalnya nanti agak membingungkan, boleh ditanyakan. Kemudian, ini Bapak Ibu mendengar suara saya double nggak ya? Iya, bocor. Bocor ya? Ditambal dulu ya. Oke. Kemudian, Bapak Ibu ini tentang hak prioritas merek. Orang bingung apa sih yang dimaksud dengan hak prioritas ini? Hak prioritas ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mau daftar, anggaplah misalnya Bapak Ibu mau daftar di negara Cina. Bapak Ibu sudah terdaftar di Indonesia, mau daftar di negara Cina, maka daftarkanlah nanti caranya melalui apa, nanti ada di lembar berikutnya. Maka lampirkanlah bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah mendaftar di negara di Indonesia. Dalam lampiran nanti akan ada layanan upload, tinggal di-upload bukti menjadi prioritas. Apa prioritas itu? Hitungannya adalah ketika Bapak Ibu daftar di Indonesia bulan Januari 2024, kemudian di bulan Aprilnya Bapak Ibu mau daftar di Cina, ada permintaan pasar di sana, mau kirim, tapi biar mereknya nggak dipakai di sana, maka Bapak Ibu mau daftar juga bukti permohonan yang bulan Januari yang dari negara Indonesia. Siapkan, tapi harus diterjemahkan dan tidak dosa. Jadi lampirkan bukti permohonan dengan terjemahannya, nanti itu diupload sehingga dari bulan Januari, walaupun Bapak Ibu memasukkannya di bulan April, kira-kira begitu. Itu yang dimaksud dengan hak prioritas. Begitu juga dengan orang yang di negara sana mau masuk ke Indonesia misalnya dia dari Inggris, sudah terdaftar di Inggris, tapi dia mau masuk ke pasar Indonesia. Pas dia masuk pasar Indonesia, dia mau menggunakan hak prioritas ini, wajib dia melampirkan bukti permohonan di negaranya sendiri untuk dimasukkan ke kita sini, untuk diverifikasi di kantor HKI-nya Indonesia. Ini maksud dengan hak prioritas. Dan harus diingat bahwa prioritas ini sebenarnya adalah aturan ini yang sudah kita undangkan juga dalam undang-undang kita. Batas waktunya 6 bulan kalau di Indonesia. Nah, internasional itu, caranya gimana Ibu? Kita mau daftar, saya mau daftar tadi di Brunei. Caranya Bapak Ibu. Pertama, melalui protokol Madrid. Yang kedua, manual. Apa yang dimaksud dengan WIPO? Di bawah WIPO, WIPO Intellectual Property. Nah, di mana kita cara mengajukan protokol Madrid ini, mengajukan proses ini di WIPO ini di mana? Adanya di situsnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Udah nggak ada haknya. Di dgip.go.id. Bapak Ibu buka dgip.go.id, kemudian pilih daftar merek, pilih nanti ada di sana. Protokol Madrid itu ada di sana. Ini yang Ibu masuk protokol Madrid itu. Di sana tinggal mengikuti. Kita nggak cukup waktunya. Saya baru mulai, nanti Ibu Lita
ini langsung motong saya. Jadi lebih baik saya arahkan Bapak Ibu nanti buka di dgip.go.id. Nanti ada formulirnya beda-beda. Gitu. Formulirnya untuk setiap negara itu ada bedanya karena ada syarat yang berbeda. Nah, ada satu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau mengajukan sendiri melalui DGIP itu, nanti di dalam proses Bapak Ibu akan dapat email banyak sekali dari konsultan di negara Bapak Ibu sendiri daftar. Entah bagaimana cara mereka bisa mendapatkan email dan nomor email Ibu itu, mungkin mereka memang open atau ada pembocoran, kita nggak tahu karena saya mendaftarkan juga di Amerika sama Cina sama satunya berapa negara itu, saya dapat email terus itu. Email ini adalah menawarkan ke Bapak Ibu, ini harus berhati-hati karena ada beberapa teman konsultan itu melapor mereka kliennya tertipu karena dia memasukkan alamat email kliennya. Jadi ketika email ini masuk, di dalam proses, jadi prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana protokol Madrid ini? Kita ajukan melalui kantor kita dgip.go.id, berarti sistemnya kita Indonesia kan? Dari Indonesia, sistemnya Indonesia ini nanti akan dikirim kemana? Ke WIPO. Ke WIPO. Berarti ke WIPO dulu, belum ke negaranya, ke WIPO dulu. Dari WIPO ini akan diteruskan ke negara itu. Jadi WIPO ini menjadi pihak penengah nih, Bapak Ibu. Jadi nggak langsung dari kita masukkan dari sistem kita di Indonesia langsung ke negara itu, tidak begitu. Masuk dulu ke negara kita Indonesia, sistem kita DGIP, dikirimkan ke WIPO. Nanti kita akan dapat email dari WIPO juga dapat. Dari negara kita dapat juga CC-nya. Kemudian dari WIPO akan dikirimlah ke negara yang akan kita tuju tadi, yang sudah kita tandai di dalam pemilihan pendaftaran itu ada negara-negara yang bisa kita pilih, ada harga muncul sendiri nanti harga di situ. Nanti dikirimlah ke negara itu. Dari negara itu nanti diverifikasi. Ada yang salah, ada yang kurang, si negara ini akan mengirim ke WIPO. Ini loh, yang pendaftaran dari Indonesia nomor sekian dia ke WIPO. Dari WIPO kemana? WIPO kirim lagi ke Indonesia. Dari Indonesia kirim ke kita. Gitu. Jadi gitu caranya ya Bapak Ibu. Jadi memang kan ada konsultan dari negara tempat kita memproses ini mengirim email ke Ibu Bapak. Kan kalau email yang konsultan, si konsultan kebetulan memasukkan email Bapak Ibu. Akan ada kiriman. Dan isinya memang mereka sengaja Bapak Ibu tidak menggunakan mereka, tidak memakai jasa mereka, tidak bayar ke mereka, Bapak Ibu tidak akan lolos. Sehingga banyak yang tertipu nih di tengah jalan ini orang Indonesia nih. Sehingga mereka buru-buru transfer bunyinya ini suratnya resmi lagi, nomornya udah di situ di dalam surat itu mereka masuk semua. Kalau Ibu panik, Ibu Bapak panik, buru-buru kan transfer. Dia minta juga nggak kecil diminta kan. Kadang-kadang minta $500, 400 tergantung negara mana. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu dikirim, nah itu sebabnya di dalam proses ketika masuk protokol Madrid harus berhati-hati, ikut saja alur yang tadi. Berarti Bapak Ibu hanya akan menerima yang dari dua itu aja. Jadi kalau ada email lain yang bukan WIPO atau yang bukan dari kementerian, ketika Bapak Ibu memproses dgip.go.id dari kita, negara, tidak usah ditanggapi. Itu saja. Tadi tempat kita memohon tidak pernah mengirimi kita pemberitahuan. Dia hanya CC-an aja. Jadi standarnya adalah dari WIPO atau dari CC-an WIPO ke kita atau dari negara kita. Itu saja. Ada yang lain-lain ini banyak yang tertipu, banyak sekali keluh kesah soal ini adalah saya bergabung di Protokol Madrid ini 2018. Jadi ini untuk Indonesia baru ini, itu. Jadi wajar ketika banyak teman-teman, termasuk saya juga kalau enggak kami sharing-sharing, mungkin saya juga akan tertipu. Kita tidak pernah memasukkan email klien. Saya sendiri, baik itu permohonan lokal di Indonesia maupun permohonan melalui Protokol Madrid pun nggak tega kita kasihan. Karena mereka yang di email penipuan itu masuk ke email Bapak Ibu online seperti ini, baik khususnya Protokol Madrid maupun permohonan lokal. .id Bapak Ibu boleh buka di sana, boleh proses sendiri, boleh cari konsultan, boleh tanya-tanya lagi nanti, boleh lagi buka DGIP, di situ ada tempat konsultasi, nanya di sana juga boleh, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini nanti Bapak Ibu akan nanya bayar kan? Nah, bayarnya ini tidak standar, tidak sama. Ini pakai euro bayar. Bapak Ibu sudah tembak negaranya. Saya mau negara Singapura sama Cina. Baru kita lihat Cina dan Singapura nanti baru keluar. Gitu. Nanti penambahan kelas beda apa kebijakan mereka nanti beda-beda. Kemudian manual. Bagaimana cara manual? Manual ini maksudnya Bapak Ibu cari konsultan di negara Bapak Ibu mau daftar. Misalnya mau daftar ke Singapura.
Cari aja konsultan KI di Singapura. Mintalah mereka mengajukan permohonan nama kita di negaranya. Bisa juga seperti itu. Cuman ini biasanya mahal. Ini dulu ditempuh sama pengusaha-pengusaha kita Indonesia sebelum 2018. Itu sendiri, itu sebabnya banyak kantor hukum maupun kantor kekayaan intelektual itu punya kerjasama dengan kantor intelektual di negara lain. Karena untuk memudahkan klien-klien kita, menjembatani komunikasi klien kita untuk pendaftaran di luar. Hampir, ya mungkin masih banyak juga yang menggunakan, cuman hampir ditinggalkan. Sejak 2018 banyak yang mulai begitu ya. Kemudian tentang perlindungan merek di pasar global ini, saya salah ketik, ini global harusnya, bukan global ya Bapak Ibu. Udah lah ya. Ketika kita sudah masuk ke pasar global, ketika kita sudah masuk ke internasional, perdagangan internasional, ketika kita sudah menjadi bagian dari sana, kemudian kita akan dilindungi oleh 4 peraturan ini. Minimal 4 peraturan ini. Banyak lagi, ada konvensi dan lain sebagainya, tapi minimal 4 peraturan ini. Ada peraturan dari WTO. Kemarin kita sudah bahas WTO ini ya. Satu-satunya organisasi perdagangan dunia, ini adalah WTO. Kemudian Konvensi Paris atau WIPO yang tadi adalah badan khususnya PBB, ini khusus untuk intellectual property. Ini adalah World Intellectual Property Organization atau Konvensi Paris, lahir dari Konvensi Paris. Kemudian dilindungi Bu di Indonesia, kita punya undang-undang merek dan selain karena Bapak Ibu bicara soal merek, ketika kita berdagang di Indonesia ini nggak cuma undang-undang merek, nanti ada banyak undang-undang yang melindungi Bapak Ibu di negara kita, karena kita memang undang-undang kita banyak sekali dan terpecah-pecah, ada ya kan. Nah itu semua ada, itu tergantung nanti isinya apa. Kemudian juga dilindungi berdasarkan peraturan di negara di mana merek main di Indonesia. Jadi Bapak Ibu ketika memasuki pasar global, merek Bapak Ibu sudah Bapak Ibu daftarkan, ini Bapak Ibu dilindungi oleh ini semua peraturan-peraturan ini. Jadi tinggal hak-hak Bapak Ibu di cover sama ini negara sendiri, negara tempat larangan dan kebolehan segala macam termasuk harga dan lain sebagainya. Kemudian ada WIPO juga. WIPO ini sendiri untuk menyelesaikan, ini nggak bergerak, bentar ya Pak Ibu. Oke. WIPO ini sendiri untuk menyelesaikan permasalahan, untuk melindungi kita Bapak Ibu, merek Bapak Ibu semua, mendirikan sebuah mediasi khusus untuk intellectual property. Maka kemudian kita masuk ke bagaimana jika kita sudah pakai, sudah bagus, sudah begini begitu, ternyata masih ada sengketa. Yang namanya sengketa itu adalah masalah yang timbul tidak diduga-duga Bapak Ibu. Jadi nggak selamanya, oh saya nggak akan pernah timbul masalah kok, saya udah begini-begini. Yang namanya sengketa sangat mungkin timbul, maka ada cara-cara penyelesaiannya. Nah, ini cara penyelesaiannya. Yang pertama, merujuk pada di pertemuan kita yang kedua kemarin. Kalau kita punya rekan bisnis, mau ekspor, mau kirim barang, pastikan kita punya perjanjiannya. Maka ketika ada permasalahan, kita kembalikan ke perjanjian. Janji kita apa? Coba cek. Dia janjinya apa, kita janjinya apa? Coba cek apa masalah kita. Jadi di situ ketika sudah kita lihat, oh ini masalah sama-sama terbuka dan memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalahnya, maka masalah selesai. Terus sebabnya merujuk kepada perjanjian, buka perjanjiannya, apa masalah kita, apa sengketa kita. Oke. Penyelesaian pertama. Kemudian yang kedua adalah alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa ini sebenarnya termasuk mediasi, tapi kenapa saya tulis terpisah? Karena nanti di sini ada banyak. Alternatif penyelesaian sengketa ini nanti selain mediasi, ada negosiasi, ada konsolidasi, dan lain sebagainya. Tapi di luar namanya alternatif, berarti di luar tidak masukin yang gugatan perdata sebagai alternatif. Alternatif ini adalah jalan lain untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai, yang baik. Orang Indonesia sukanya musyawarah kan? Kajian, kita lihat masalahnya apa, yuk kita bicarakan, namanya musyawarah. Kemudian alternatif penyelesaian sengketa ini masuknya nanti ada mediasi, ada negosiasi, ada konsolidasi, dan lain sebagainya. Kemudian WIPO menyediakan juga Bapak Ibu, ternyata kalau ada sengketanya merek, paten, hak cipta, dan kawan-kawannya itu, yang kemarin kita sudah kenalan dengan Haki di hari pertama kita, selama sengketanya tentang Haki, WIPO membantu menanganinya. Kemudian pilihan berikutnya adalah arbitrase internasional. Di mana arbitrase internasional banyak di negara-negara. Di Indonesia yang paling dekat dengan Indonesia adalah Singapura. Jadi bisa memilih arbitrase internasional. Tapi kapan arbitrase internasional ini bisa kita pakai?
Kalau terjadi sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase internasional. Barulah dia bisa kita gunakan. Bisa nggak kalau belum di perjanjian belum ada bunyinya. Tapi pas timbul sengketa baru kita sepakati mau selesaikan melalui arbitrase, boleh nggak boleh. Artinya Bapak Ibu bikin perjanjian baru namanya perjanjian tambahan addendum mengenai penyelesaian sengketa. Di dalam perjanjian baru itu Bapak Ibu berbunyilah ini kalimat bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase internasional. Baru boleh karena prinsip utamanya penyelesaian arbitrase adalah kesepakatan kedua belah pihak. Harus sepakat dulu karena ada biaya yang harus ditanggung bersama-sama. Gitu. Apa kelebihannya arbitrase? Dia tidak sepanjang gugatan melalui pengadilan negeri. Dia putusannya satu, final and binding. Satu putusan itu udah langsung terakhir dan mengikat, dan nggak ada banding, nggak ada kasasi. Itu dia arbitrase. Jadi dia lebih sederhana. Biasanya pebisnis besar memilih, kalau memang mediasi gagal, mereka akan memilih untuk diputus di badan arbitrase. Kemudian yang ketiga adalah gugatan. Gugatan ini sebenarnya lama, tapi banyak juga peminatnya. Jadi banyak sengketa itu diselesaikannya melalui gugatan, oh Ibu. Jadi sengketa merek ini gugatannya banyak sekali. Jadi kemarin ini kami menangani suatu, saya nggak bisa sebut. Jadi ini dia ekspor Bapak Ibu, ekspor barang ke Dubai untuk sushi, untuk apa? Dari Indonesia sudah ada mereknya, dari pengusaha kita Indonesia ini sudah ada mereknya, udah dia namai mereknya. Ya, sebutlah nama mereknya Bumi. Kebetulan memang 4 huruf. Sebutlah namanya Bumi. Kemudian dia pakai packingnya sangat rapi, hitam. Packingnya warnanya hitam. Ada sinar matahari yang timbul sekitar tulisan Bumi. Itu dia udah bekerja sama bertahun-tahun tuh Bapak Ibu, udah bertahun-tahun, kemudian masuk usia hampir ke sekian belas tahun. Rupanya si pengusaha dari Dubai ini mencarilah supplier lain dari Indonesia, karena mungkin karena ini laku keras ya, dia ton gitu, dia mencarilah supplier lain yang lebih murah gitu ya. Jadi dia beli dari supplier lain yang lebih murah, langsung di packing di Indonesia, dikirim ke sana, dimereki sama si pengusaha ini di Dubai, dimereki dengan merek yang mirip, tidak sama tapi mirip. Jadi kalau tadinya merek yang tadi punya klien kita itu Bumi, si pengusaha Dubai ini punya merek namanya Lumi. Dengan bungkusan yang mirip, dia pakai biru dongker tua dengan sinar matahari yang setengah timbulnya. Kalau kita 3/4-nya, dia setengahnya. Dan didaftarkanlah merek itu di Dubai sama dia, ya kan? Kemudian ini klien kita kan turun dong penjualannya dong, ya kan, permintaan yang tadinya banyak, masukkan sekian puluh miliar satu bulan gitu kan, sebenarnya ternyata nggak ada lagi permintaan, kosong, walaupun permintaan 10% permintaannya, mereka bingung apa masalahnya, sehingga turunlah bagian pemasaran mereka sama bagian hukum mereka turunlah ke Dubai untuk ngecek ada masalah apa, kok ini bisa turun seperti ini, sedangkan barang mereka termasuk kualitas yang paling baik, banyak peminatnya di sana. Kan ada bungkus yang serupa, kayak Ibu lihat bungkusannya goreng Bimoli dengan apa itu? Saya saingannya itu para minyak goreng, ya rombongannya para minyak goreng. Kalau Coach Soma nggak usah jawab, Coach nggak tahu kan kalau itu mirip semua. Kalau perempuan tahu. Tahu ya Ibu Rita ya? Betul ya. Mirip ya Bu ya? Hati-hati ketipu kita. Betapa mirip merek ini sama merek ini gitu kan. Nah, sama ketika mereka turun, mereka menemukan satu merek mereka yang namanya Bumi itu berbaris dengan yang namanya Lumi, mataharinya. Gitu kan? Pas mereka selidiki ternyata ini miliknya rekanan mereka yang sudah ngambil sama mereka bertahun-tahun. Kita nggak tahu. Mereka balik ke Indonesia, mereka sudah tahu bahwa ini ada merek ini, mereka mau tahan, mereka mau daftarkan di Dubai udah nggak bisa karena merek ini sudah didaftarkan. Ya Indonesia udah nggak bisa masuk, nggak bisa. Merek kita nggak didaftar. Pas si Lumi ini masuk ke Indonesia, dicek ternyata dia sudah lolos, baru beberapa bulan lolosnya. Berarti ini kelewat ini pengawasan mereka. Lolos, dibatalkan nggak bisa.
karena mereka dapat hak prioritas dari negaranya. Ini adalah salah satu ini Bapak Ibu. Sehingga sekarang satu kalah, tingkat dua kalah, tingkat tiga kalah karena susah kita untuk membuktikan asumsi bahwa eh, Lumi ini mendompleng kita karena dia mendaftar di negara di sana, dan itu bertahun-tahun telah terjadi gitu. Hampir 12 tahun mereka tidak mendaftar di negara itu. Gugat perdata sekarang masih PK. Kemudian kita masuk ke pilihan terakhir adalah proses pidana. Kalau proses pidana ini harus ada pendomplengan, ada pencemaran, ada pemalsuan, baru bisa kita proses secara pidana. Kemudian, nah, kalau kita sudah punya merek terdaftar, merek kita sudah kita ajukan di negara Indonesia saja ataupun di negara Indonesia dan negara lain, lisensi. Oke. Apa itu lisensi? Nanti takutnya nanti lisensi ini nyemplung kemana-mana. Lisensinya lisensi merek ya, hari ini kita bicaranya. Apa itu lisensi merek? Merek, izin yang diberikan oleh Bapak Ibu yang punya merek kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan mereknya Bapak Ibu. Berdasarkan perjanjian tertulis. Berarti harus tertulis, Jian. Kenapa ya harus di pertemuan kita yang kedua kemarin ya. Dan nanti boleh di apa aja. Nih, lisensi berapa ahli merek, ada beberapa rekan juga. Sebenarnya franchise ini bagian dari lisensi merek. Cuman mereknya saja. Tapi juga membedakan bahwa lisensi merek sama, karena di dalam franchise ada sistem yang diperjanjikan juga. Yang dijual pun sistemnya, bukan cuma mereknya saja, waralaba. Jadi franchise ini banyak di Indonesia, sudah banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ada McD, ada Hokben, semua makanan-makanan itu, Jiko, dan lain itu semua franchise. Yang dijual bukan cuma mereknya saja. Yang dijual bukan cuma mereknya, Ibu Asmia. Tapi franchise ini tidak sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tuh sama kasih franchise sama orang, boleh, nggak boleh. Tapi nanti ada 1 tahun, bisa membuktikan penjualan yang stabil, bisa membuktikan keuntungan. Karena yang Bapak Ibu jual adalah lisensinya adalah merek dan sistem. Dan ini harganya memang lebih mahal dibanding memberikan lisensi biasa. Gitu ya. Nanti franchise ini sangat detail ilmunya, ada peraturannya tersendiri, ada izinnya tersendiri khusus untuk franchise laba ke orang lain, tapi belum ada izinnya, nanti kena pidana. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau franchise, pelajari dulu ya, karena ini peraturan tersendiri. Kemudian bentuk lainnya adalah merchandising. Seperti apa ini? Merchandising ini Bapak Ibu biasanya untuk merek-merek yang memang sudah terkenal, seperti misalnya pembuatan boneka Hello Kitty, kemudian Doraemon, itu merchandising. Ini harus berizin dulu, ini lisensinya harus dapat dari hak ciptanya segala macam, itu kan dia dilindungi semua kan, Doraemon merchandise-nya, boneka segala macam. tapi Tanah Abang gitu kita bisa menemukan Kitty, Doraemon gitu kan. Jangan salah Bapak Ibu, mereka semua banyak yang dapat somasi. Jangan pakai itu kalau tidak mau dapat resiko pidana atau diperas sama orang lain karena kita kenal tanpa izin lisensi. Jadi kalau mau harus ada izin lisensinya baru kita bisa bikin semua itu. Kemudian ada brand extension, kemudian ada co-branding, ini semua udah terbiasa apa Apple sama Nike jadi Apple Watch ya, melahirkan Apple Watch. Ini branding, ini adalah satu produk brand tapi dia menggunakan brand-brand lain di dalam produk itu, seperti handphone ini kan, yang ini casingnya ada apa buatan siapa semua berbeda, itu masuknya adalah komponen branding, sehingga si pembuat handphone ini kalau menggunakan merek lain di dalam baterainya dan lain sebagainya, mereka harus izin dengan pemilik brand itu untuk menghindari gugatan. Kemudian ada jenis lain dari jenis lisensi IP, jenis lain dari jenis lisensi intellectual property, ini ada 3, eksklusif, non-eksklusif, dan tunggal. Ini di Indonesia ini sudah banyak sekali. Contohnya adalah Bapak Ibu mau jualan produk-produk mesin yang bagus dari luar, misalnya serok. Kita mau jual serok nih, tapi di Bandung aja. Jadi semua orang kalau mau membeli mesin fotokopi serok yang asli cuman di toko kita serok. Ini namanya lisensi IP eksklusif. Kalau non eksklusif berarti serok yang asli bisa masuk ke beberapa toko. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya pembahasannya sangat panjang. Ini saya sudah diperingatkan sama moderator bahwa waktu kita akan habis, makanya saya berlari-lari ini untuk jenis. Jadi ini kenapa nomor 6 ini saya sebut jenis lain dari jenis lisensi IP, karena
ini adalah lisensinya intellectual property. Jadi bukan cuma merek yang bisa menggunakan memberikan jenis lisensi ini. Ada hak cipta, paten bisa menggunakan 3 jenis ini, eksklusif, non eksklusif, dan tunggal. Jadi saya sebutnya lisensi IP karena semua IP, semua intellectual property yang kemarin kita bahas itu, yang ada 7 itu bisa memberikan ini, yang 6 ini, yang nomor 6 ini, eksklusif, non eksklusif, dan tunggal. Kemudian kalau kita ada perjanjian lisensi, perlukah dicatatkan? Oh, perlu. Nah, di mana? Ada di dgip.go.id itu ada layanannya, Bapak Ibu tinggal upload aja. Kalau sudah ada perjanjiannya, upload aja di situ. Untuk apa? Untuk memudahkan pengawasan dan ekspansi. Kalau Bapak Ibu nanti ternyata harus keluar negeri, atau keluar kota, atau keluar provinsi, keluar pulau, ini memudahkan ekspansi dan pengawasan. Nanti kalau ada apa-apa, tinggal kirimkan buktinya, ada lisensinya. Kemudian untuk menghindari pelanggaran, juga untuk memudahkan penyelesaian sengketa. Karena nanti di sengketa ini kadang-kadang hubungannya adalah dengan perjanjian lisensi. Kemudian, alhamdulillah kita selesai. Sebelum saya diperingatkan langsung sama Ibu moderator ini, segala kebaikan datang dari Allah. Ini ada saya kutip sebuah hadis untuk Bapak Ibu semua. Saya kebetulan orang Muslim, Bapak Ibu mohon izin. Jadi ini adalah hadis. Orang yang bertransaksi jual beli, orang yang bertransaksi jual beli, masing-masing memiliki hak khiyar membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Berarti ketika mereka baru sepakat, belum berpisah, belum bertindak menjalankan hak dan kewajiban menurut Islam, boleh membatalkan. Hak khiyar namanya. Namun jika keduanya jujur dan terbuka, keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli akan hilang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa, sangat komprehensif dan penuh insight ya, apa yang disampaikan oleh Coach Setia Dharma. Tentu saja banyak pertanyaan yang tersimpan di benak Bapak Ibu. Mohon disimpan dulu ya. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Berikutnya saya mendapat colekan dari panitia. Sebelum sesi Coach Soma, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon dibuka kameranya supaya foto kita kelihatan cantiknya, kelihatan gantengnya gitu ya. Silahkan panitia yang bertugas untuk memfoto. Baik, Bu. Terima kasih. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman boleh untuk on cam karena akan diadakan foto bersama. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai ya panitia ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, boleh saya berpantun dulu Bapak Ibu? Boleh. Cakep. Nanti minta tolong dicakepin ya.
ke Surabaya naik kereta. Tinggal sebentar di Semarang. Cakep. Ikut pelatihan di UTM Jakarta. UMKM siap memiliki daya saing. Yes. Cakep. Amin. Amin, amin. Baik, kita langsung ke sesi berikutnya karena kita harus selesai di pukul 15. Kepada Coach Soma, silahkan untuk menyampaikan materinya selama lebih kurang 30 menit ya Coach ya. Siap. Siap. Bapak Ibu peserta, siapkan fokus Anda semuanya. Monggo Coach. Oke, makasih Ibu Dr. Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mulai terima kasih kepada Bapak Rektor UTM Jakarta yang sudah Ini suaranya coach-nya kurang jelas. coba 1 2 3 jelas. Kurang keras Om. Oke, coba saya coba mungkin ininya headsetnya sebentar ya. Biasanya di headsetnya. Tes 1 2 3 apakah sudah lebih jelas? Lumayan, Bisa lumayan. Lumayan, cuma lumayan aja. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih pada Ibu Dr. Rita selaku moderator dan juga sekaligus peneliti dan juga sekaligus Wakil Rektor 1 UTM Jakarta, kepada Ibu Dr. Lela selaku Ketua Peneliti dan juga Ketua Senat, kepada Pak Dr. Zohana, dan tentunya pada Bapak Rektor UTM Jakarta. Dan kepada para peserta yang luar biasa, saya selalu senang, selalu bersemangat kalau ada di tengah-tengah para pelaku bisnis UMKM. Karena diberikan waktu hanya setengah jam, dan tadi saya sudah sangat bersemangat dengan mengikuti paparan dari Coach Tia Dharma, maka giliran saya menyampaikan mungkin lebih cepat lagi, tidak terlalu banyak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tema kita siang ini adalah digitalisasi operasional UMKM untuk mendukung internasional UMKM. Ya, jadi Bapak Ibu ada beberapa sertifikasi yang kemudian harus saya punyai untuk bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, saya mau bertanya, apakah di antara Bapak Ibu sekalian yang tidak punya akun media sosial? Silakan. Ya, apakah semuanya punya? Silakan boleh jawab di chatbox. Punya gitu ya. Ya. Punya semua kan ya? Bisa kita lihat di sini ya. Dalam 1 menit kita lihat banyak orang yang melakukan postingan baik di baik di IG, baik di Instagram, di YouTube ataupun di yang lain sebagainya. Jadi memang hari ini kehidupan kita tuh dipenuhi dengan postingan-postingan ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang tiap hari buka HP itu mungkin nggak akan selesai juga dibaca semua postingan, nggak akan selesai juga dinikmati semua postingan. Nah, namun demikian sebagai pengusaha tentunya kita harus mampu memanfaatkan adanya teknologi yang insya Allah membantu kita ya. Maka dengan adanya teknologi digital tujuannya apa? Untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya saing. Melalui apa? Melalui penggunaan alat, platform, dan sistem digital. Oke. Biar enak dulu kita boleh manfaatnya. Pertama tentunya adanya efisiensi operasional ya. Ya Bapak Ibu hari ini mungkin sudah cukup banyak yang sudah meninggalkan kertas ya. Saya ulang, sudah banyak meninggalkan kertas. Kedua tentunya Bapak Ibu mungkin ada di Manado, mungkin ada di Jawa Tengah, ada Jawa Barat, tapi Bapak Ibu bisa menjangkau pasar tidak hanya di daerah setempat. Bisa aja ada di Manado tapi pasarnya di Bandung, di Jakarta, bahkan di luar negeri. Dan kemudian dengan adanya digital ini, maka pengelolaan keuangan juga bisa lebih baik.
Mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan materi langsung dari Ibu Dr. Rita biar sekalian bisa mengikuti. Jadi bisa di-share sekalian materinya sehingga Baik, bisa baik, langsung Coach. menikmati prosesnya. Ya, biar tentunya meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena berbasis digital kita dibantu dengan sistem baik enterprise resource planning atau perencanaan sumber daya, juga bagaimana kita ketemu dengan pelanggan, calon pelanggan, dan juga mantan pelanggan kita dengan CRM, ya. Kemudian peningkatan Maaf, peningkatan suaranya layanan kurang pelanggan. keras, Coach. Oke, Suaranya nggak kedengeran, Coach. oke. Sekarang masih atau enggak? Masih. Atau saya nggak usah pakai headset ya? Oke. Kalau sekarang terdengar nggak? Masih nggak kedengeran. Nggak. Bisa pakai lagi headset. Mungkin sinyalnya kali ya. Kalau saya jelas ya. Bu Rita suaranya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Di saya jelas tadi sebelum dilepas headsetnya. Iya. Ya, juga jelas dari kita. Suaranya jelas, Bu, tapi kecil. Oh, berarti kurang dekat, Coach. Oke, orangnya besar padahal ya. Ya, udah jelas sekali nih. Orangnya juga besar, jadi jelas harusnya. Oke, Iya, kita lanjut. mukanya kelihatan besar. Habis mukanya. Oke. Kacamatanya kebesaran. Itu dia mendung di sini. Di sini mendung ya, jadi harus pakai kacamata. Itu ciri khas Nah, Coach kamu itu. berikutnya adalah pemantauan dan analisis data. Artinya kita punya data banyak sekali, kemudian bagaimana data itu bisa kita manfaatkan untuk apa? Mengembangkan pasar kita. Maka dengan dibantu digitalisasi akan sangat bermanfaat ya. Kita bisa melihat bagaimana tipikal pelanggan kita, bagaimana keinginan pasar kita, bagaimana dan tren penjualan itu bisa kita amati ya. Kalau kita manual bisa kayak zaman dulu, mungkin Bapak Ibu kalau zaman dulu ke pabrik-pabrik itu masih ada papan tulis ya, ada data-data, kemudian ada grafik-grafik manual gitu. Tapi hari ini semua bisa dibuat lebih mudah dengan digitalisasi. Nah, kemudian contoh ya penggunaan e-commerce. Boleh nanya siapa Bapak Ibu yang punya akun di Tokopedia atau Shopee ya, atau di Bukalapak atau di Tokopedia ya. Kita punya bisa banyak sekali hari ini orang punya jualan tapi dia nggak punya toko. Tokonya ya ini di e-commerce ini ya. Kemudian sistem point of sale. Jadi dengan menggunakan pos ini mereka mudah melakukan stock of none. Jumlah barangnya tinggal berapa, kemudian bisa melihat berapa jualannya secara real time ya. Kemudian bank digital. Bapak Ibu, hari ini mungkin sedikit dari kita yang di dompetnya masih banyak uangnya. Bukan nggak punya uang, tapi uangnya ada di dompet elektronik ya dengan adanya e-wallet tadi. Karena kita bayar pakai GoPay, kita pakai OVO, pakai Dana, pakai Link aja atau punya lain. Kemudian juga manajemen inventaris. Kita bisa melihat persediaan stok kita, perlu cadangan lagi atau enggak, kita bisa melihat secara otomatis dari real time. Kemudian marketing digital. Nah, Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu yang punya akun IG? Bapak Ibu punya akun IG? Halo? Bisa dijawab? Dijawab di kolom chat ya. Dijawab kolom chat. Coba buka, kira-kira saya punya akun IG nggak kira-kira gitu ya. IG saya itu ini aja. Oke, Soma. Nah, udah. Silakan dilihat apakah saya punya IG atau tidak gitu ya. Coba lihat akun IG saya ada nggak gitu ya. Nah, kemudian ada Facebook dan ada TikTok dan yang sebagainya. Berikutnya adalah, nah ini. Bapak Ibu, hari ini kita memang udah beranjak kepada digitalisasi. Namun demikian, salah satu tantangan kita adalah akses pengetahuan dan teknologi. Hasil survei tahun lalu, indeks literasi digital kita, indeks literasi digital, semoga bisa saya kebaca. Itu hanya 3,54. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau ada 100 orang di Indonesia, ya
ya hanya segini yang paham tentang digital. Jadi memang ini tantangan ya, tantangan. Jadi jangan dengan hambatan. Kemudian biaya implementasi. Tidak semua UMKM punya dana yang memadai untuk membangun platform, ya. Kemudian juga infrastruktur. Nah, contoh tadi beberapa mungkin tidak mendengar apa yang saya sampaikan karena apa? Karena akses internet yang tidak stabil di beberapa daerah ya. Namun demikian karena saya dulu di Telkom, kami berupaya keras untuk membangun jejaring dan kita punya submarine kabel bawah laut yang ada di menghubungkan daerah Kalimantan, Maluku, Papua ya, itu luar biasa sekali. Kemudian juga tentunya tantangan-tantangan ini jangan membuat kita berkecil hati ya, karena memang selalu ada solusi untuk mereka yang mau. Ya, ini adalah tantangan, ya ada masalah, kita harus bisa mengatasi tantangan tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan strategi digitalisasi dalam manajemen rantai pasok atau supply chain, serta untuk produksi UMKM. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, daya saing melalui penggunaan teknologi digital. Ya. Di sini tentu kita bicara tentang logistik, tentang aliran barang, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, kita mulai yang pertama, ya. Jadi kalau kita bicara tentang implementasi sistem manajemen persediaan digital, sehingga kita tahu kondisi atau cadangan atau stok digital kita dengan melakukan apa? Dengan menggunakan Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian kita ada juga punya point of sale, dan yang sedang ramai juga mungkin Bapak Ibu pernah dengar adanya Internet of Things. Kita bisa memanfaatkan, jadi kita meskipun kita tidak ada di tempat, kita bisa tahu posisi persediaan barang baku kita, ya, karena kita tahu semua yang ada di gudang bisa dalam kendali atau dalam pengawasan kita dengan IoT atau Internet of Things. Nah, manfaatnya tentunya biaya simpan, ya. Bapak Ibu bisa menghitung EOQ, Economic Optimal Quantity, artinya apa? Berapa banyak jumlah harus kita sediakan, berapa banyak pesannya, karena apa? Itu ada dua hal. Pertama, kita menghitung biaya simpan dan juga biaya pesan, ya. Harus seimbang, harus kita hitung. Yang berikutnya adalah menggunakan platform digital untuk pemasok dan mitra. Bapak Ibu, kita mungkin punya vendor, punya beberapa supplier, sehingga kita bisa terhubung dengan mereka. Ya, kapan kita mau komunikasi untuk pesan bahan baku gitu ya, antara UMKM dan pemasok, juga marketplace. Karena kita akan berinteraksi dengan tadi, mungkin dengan Shopee, mungkin dengan Bukalapak, mungkin dengan Tokopedia ataupun yang lain. Dan juga ada cloud-based collaboration tool. Bapak Ibu mungkin ada di Maluku, saya di Bandung, ada yang di Jakarta. Kita bisa berkomunikasi secara apa? Secara cloud, di awan sana. Jadi kita diskusi pakai Microsoft Teams untuk melihat kondisi cadangan barang kita, kemudian kondisi berapa banyak yang masih tersisa dan berapa banyak kebutuhan yang belum terakomodasi. Nah, maksudnya apa? Untuk mempercepat proses procurement atau pengadaan, dan juga untuk meningkatkan kolaborasi serta memudahkan manajemen dengan mitra kita atau tempat kita. Yang ketiga tentunya adalah otomatisasi dengan menggunakan produksi cerdas ya. Tadi kan kita sudah sempat cerita, kita tahu cadangan persediaan kita berapa ya, karena ada IoT dan ada sensor kita. Juga kita punya sistem manufacturing execution system. Jadi produksi kita dibantu dengan sistem otomatis ya, agar lebih cepat dan hasilnya terjaga. Ada 3D printing. Bapak Ibu, zaman dulu mungkin kita nggak ngebayangin, kita ngeprint tuh 3 dimensi ya. Jadi misalnya kalau dulu kita pakai mesin bubut manual, maka bisa dengan 3D printing, produksi kita tuh standar ya, cepat dan standar. Nah, dengan adanya otomatisasi produksi ini, maka produktivitas meningkat, juga mengurangi kesalahan produksi, serta mesin kita lebih terpantau secara otomatis. Nah, keempat, kita gunakan digitalisasi proses pengiriman dan logistik. Ini kita punya tracking system. Misal Bapak Ibu ada di Manado, mau ngirim barang ke Jakarta ataupun ke tempat lain.
Bapak Ibu bisa punya tracking system. Jadi ketahuan barang kita tuh nyampe nggak setepat waktu. Kalau nggak nyampe, ada di mana posisi yang kita tahu. Kemudian kita juga punya logistik management software. Bapak Ibu pada saat melakukan pengiriman barang, baik lingkat lokal maupun global, bisa menggunakan layanan logistik pihak ketiga yang integrated atau yang menyatu. Sehingga Bapak Ibu tidak harus melakukannya sendiri. Juga ada kurir digital seperti ada GoSend, ada JNE, ada Grab Express. Sehingga apa? Bapak Ibu tidak melakukan sendiri karena ada pihak lain yang membantu. Dengan adanya ini, dengan adanya digitalisasi proses pengiriman dan logistik, maka pengiriman barang akan lebih efisien, mengurangi biaya logistik ya. Karena apa? Karena memang sudah dibantu oleh pihak ketiga. Yang kedua adalah kita melakukan analisis data ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita tahu market atau pasar kita kalau kita menggunakan cara lama. Dengan cara baru dengan Big Data Analytics kita tahu sebenarnya pasar itu pengennya apa. Kemudian kebutuhan ke depan seperti apa, termasuk bahan baku dan juga bagaimana kita melihat kinerja rantai pasok atau supply chain. Nah, berikutnya dengan AI atau Artificial Intelligence, kita bisa melihat atau membuat prediksi ke depan, kira-kira pasar kita pengennya seperti apa. Apakah ada lonjakan kebutuhan atau kemudian ada penurunan kebutuhan. Karena menyangkut apa? Menyangkut kebutuhan kita akan bahan baku. Nah, dengan demikian kita bisa membuat keputusan berbasis data yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian rantai pasok atau supply chain, serta minimasi risiko. Kita nggak nyimpan barang lama-lama, dan kita juga selalu bisa memenuhi keinginan pelanggan kita. Nah, kemudian juga kita punya teknologi cloud. Ya, maksudnya apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak perlu menyimpan data sendiri ya. Kita bisa menyimpan di cloud sehingga selama kita terhubung dengan internet, kita bisa mengetahui masalah data kita ya. Dan juga dengan adanya sistem manajemen terintegrasi, Bapak Ibu punya data dari vendor kita, dari supplier kita atau pemasok kita hingga produksi sampai kemudian ke marketing kita. Kita bisa tahu dari hulu sampai hilir, dari kapan kita belanja bahan baku sampai kepada di ujung marketing kita. Nah, kenapa kita menggunakan teknologi cloud? Kalau kita pakai komputer biasa atau dulu pakai hard disk atau pakai external disk, bisa saja cacat karena ada gempa, karena ada banjir segala macam. Dengan adanya cloud ya, data lebih aman, lebih mudah, lebih fleksibel, di mana dan kapan saja. Nah, ini yang terakhir adalah yang berikutnya adalah pemanfaatan e-commerce dan omnichannel. Ya tadi sudah disinggung juga, kita punya banyak untuk penjualan, yaitu ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, juga platform B2B yang menjual produk. Juga ada sistem omnichannel alias semua saluran ada dipakai oleh dia. Ini mengintegrasikan saluran penjualan baik online maupun offline agar pengalaman pelanggan lebih konsisten. Nah, manfaatnya apa? Tentu akan memperluas jangkauan market, ya, meningkatkan visibilitas produk, dan juga mempermudah pengelolaan pesanan dari berbagai saluran dalam satu sistem. Bapak Ibu, tentu ada tantangannya dalam digitalisasi dalam manajemen rantai pasok. Pertama, keterbatasan sumber daya teknologi. Tidak semua UMKM memahami, juga memadai, punya akses memadai dan teknologi dan pengetahuan untuk implementasi digitalisasi. Yang berikutnya, bagi beberapa UMKM, biaya awalnya itu dianggap mahal, karena memang ini kan jangka panjang ya. Jangka panjang akan membawa dampak efisiensi, juga kemudian bisa membuat kita lebih besar marketnya. Namun, ada biaya awal untuk perangkat lunak, untuk pelatihan, dan juga teknologinya. Dan tadi masalah keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang biasa ketemu fisik, kemudian ketemunya lewat online seperti sekarang ini, ya tentu butuh waktu ya. Tapi alhamdulillah kan kita udah biasa dengan Zoom-Zooman sejak ini ya. Sejak adanya COVID atau pandemi. Nah, Bapak Ibu, ini berikutnya adalah yang ketiga, digitalisasi layanan pelanggan dan marketing UMKM. Ini apa? Untuk mempermudah interaksi antara pelanggan serta menambah jangkauan pasar ya. Nah, kita lihat.
Bapak Ibu, tempo hari ada layanan yang menggunakan chatbot. Jadi kalau ada tanya, yang jawab adalah mesin ya. Nah, ini juga adalah chatbot. Chatbot itu bisa juga beberapa aplikasi media sosial. Juga adanya AI. Nah, AI apa? AI memungkinkan adanya personalisasi layanan. Kenapa? Karena orang tertentu butuhnya informasi tertentu. Dengan AI, itu maka jawaban kita adalah jawaban sesuai dengan tipikal pelanggan, termasuk perilaku pelanggannya. Ya. Nah, manfaatnya apa? Dengan adanya chatbot dan AI ini, respon cepat, kemudian juga mengurangi beban staf. Kebayang kalau tiap menit, tiap detik ada telepon bertanya tentang produk atau layanan kita, yang menjawab adalah manusia, mungkin butuh waktu lama. Dengan chatbot ini akan dibantu lebih cepat. Nah, kemudian CRM atau Customer Relationship Management. Ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara pelanggan dengan data lebih otomatis. Nah, Bapak Ibu, pada saatnya nanti semua data pelanggan itu bisa diketahui oleh kita. Saya punya video, teman maaf masih dalam bahasa sana, bahasa aslinya, tapi semoga dengan adanya teksnya, meskipun teksnya bahasa asli juga bisa sedikit dipahami atau semoga bisa dimengerti. Hi, is this Pizza Hut? No, sir. It's Google Pizza. Oh, sorry, I must have dialed the wrong number. No, sir. Google bought Pizza Hut last month. Okay, I'd like to order a pizza then. Do you want your usual? My usual? Do you know me? According to our database, the last 12 times you called, you ordered an extra large pizza with 3 cheeses, sausage, pepperoni, mushrooms, and meatballs on a thick crust. Super. Yeah, that's what I want. May I suggest that this time you order a vegetarian pizza with sun-dried tomatoes on a whole wheat gluten-free crust? Shit, no. I don't want a vegetarian pizza. It sucks. It's too healthy. Your cholesterol is no good. How in the hell did you know that? We cross-referenced your home phone number with your medical records. We have the results of your blood tests for the last 7 years. Well, either way, I don't want your goddamn vegetarian pizza. I take medication for the cholesterol problem. Excuse me, sir, but you have not taken your medication regularly. According to our database, you purchased only a box of 30 tablets once at Superfarm Pharmacy 4 months ago. I bought more from another pharmacy. That doesn't show on your credit card statement. Well, I paid in cash, that's why. But you did not withdraw enough cash according to your bank statement. Jesus Christ, I have other sources of money. That doesn't show on your latest tax returns, unless you bought them using an undeclared income source, which is illegal. What the hell? Somehow you have my tax records? This is nuts! I'm sorry, sir, we use such information only with the sole intention of helping you. I'm sick and tired of Google and Twitter and WhatsApp and all that shit. I'm going to a desert island where I don't have to deal with any of that shit. I understand, but you need to renew your passport first. It expired 6 weeks ago. How in the hell did you know about my passport being expired? I was going to renew it. Jesus Christ, what's wrong with our country? Well, welcome to the new world. The new world is here, and it's scary. So everyone be ready, because that's what's happening. And have a good evening. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi data kita itu sudah ada, sampai kemudian kita sudah bisa ketahuan kita punya uang atau enggak, kita melakukan check up kesehatan atau enggak, kita paspor kita masih lama atau enggak, itu sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kita betul-betul memaintain pelanggan kita sampai tahu apapun yang pelanggan punya gitu ya. Jadi ke depan Bapak Ibu dengan ada digitalisasi itu memang jejak digital kita juga akan makin ketahuannya. Jadi memang maksudnya kalau untuk kita sebagai pelaku bisnis adalah meningkatkan retensi pelanggan. Jadi kita tahu ya pada bahasa kita kapan kita kirim kartu ucapan selamat ulang tahun kepada pelanggan kita kan. Kemudian kita tahu kebutuhan pelanggan kita sehingga kita bisa melacak memberikan oke, kami punya produk baru yang Bapak Ibu butuhkan ya. Nah, kemudian memang sudah sepantasnya Bapak Ibu punya media sosial, mau Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya. Karena apa? Untuk meningkatkan visibilitas bisnis. Jadi Bapak Ibu seharusnya sudah punya akun media sosial untuk bertemu dengan pelanggan. Nah, lanjut kita kemudian bagaimana? Ya, habis. Sedikit lagi ya.
lagi. Jadi ini ada media sosial, ada TikTok, ada Facebook ad, ada Instagram ad. Nah, ini Bapak Ibu, karena ini penting, bagaimana seorang pelanggan itu mencari produk kita itu dengan search engine marketing ya. Jadi Bapak Ibu pastikan nama produk atau lain Bapak Ibu itu mudah untuk dibaca, kemudian diketikkan ulang sehingga sistem pencarian akan mudah. Ini sebenarnya ada video singkat tapi tidak apa-apa, kita lewat saja. Nah ini pada prinsipnya kalau Bapak Ibu misalnya pakai GoFood atau apa, Bapak Ibu butuh makanan, maka ditawarkan oleh mereka yang paling dekat dengan kita, yang paling murah, yang paling enak, ada reviewnya semua ya. Ini adalah salah satu cara di mesin pencarinya. Nah, saya mau ke sini. Ya. Jadi content marketing bagaimana kita melakukan punya email marketing, punya blog, punya video yang untuk membuat apa? Membuat brand kita menarik bagi pelanggan kita. Tujuannya apa? Untuk engagement, untuk mengikat pelanggan kita. Nah, email marketing juga sangat penting. Bagaimana kita menawarkan produk-produk baru dengan email kita, mereka langsung masuk pada inbox mereka. Oh, ada sesuatu yang baru gitu ya. Nah Bapak Ibu, saat ini juga, nah ini yang juga penelitian Coach Tia itu adalah tentang influencer marketing. Banyak influencer yang menawarkan produk, tapi dia sendiri mungkin tidak menggunakan produknya. Dan memang hari ini sudah sangat lazim gitu ya. Nah, itu saja Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan di dalam diskusi ya, karena memang insya Allah diskusi akan lebih menarik bagi kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Materinya sudah ada sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan dari Ibu Dr. Rita. Terima kasih Ibu Dr. Rita dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Coach Soma atas materi yang luar biasa, memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk melakukan tanya jawab. Kita masih punya waktu 27 menit lagi Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan, 3 penanya terlebih dahulu ya. Yang di sini sudah raise hand Ibu Juli atau Bapak Juli nih ya. Ibu Juli atau Bapak Juli. Kemudian siapa lagi? Kami menyediakan door prize ya untuk penanya hari ini. Silakan. Yang kedua Pak Almukodas Arsy. Satu lagi penanya berikutnya. Ya, sambil menunggu barangkali ya. Silakan Ibu Juli disampaikan pertanyaannya kepada siapa, kemudian asal UMKM-nya ya, nama UMKM-nya, dan domisilinya barangkali ya. Ya, silakan Bu Juli. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fatma Julian. Saya baru semester 3. Saya prodi manajemen A. Pertanyaannya sih untuk Bapak Soma ya Bu tadi. Kan Bapak Soma mengenai teknologi sama tantangan ya Pak. Kalau nggak salah tadi. Jadi pertanyaannya gini Bu. Bagaimana teknologi dapat membantu UMKM dapat melindungi mereknya? Misalnya penggunaan blockchain untuk sertifikasi merek. Yang perlu kita ketahui, blockchain adalah teknologi buku besar digital yang mencatat transaksi secara aman dan transparan. Dan apa saja tantangan khusus yang dihadapi UMKM di sektor tertentu dalam melindungi mereknya, seperti UMKM kuliner. Di sini kan UMKM kuliner yang saya ketahui itu banyak banget ya Bu minat di negara kita sendiri. Terus UMKM fashion supaya meminimalisir tantangan yang akan dihadapi UMKM tersebut. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Juli ya, berarti ya, bukan Ibu Juli ya, karena masih semester 3 mahasiswa. Iya Bu. Baik, ditampung dulu ya, Coach Soma dan Mbak Setia pertanyaannya. Penanya kedua, silakan Pak Almukodas. Saya Ibu kebetulan. Oh Ibu, ya mohon maaf Ibu. Pertanyaannya tetap dengan Bu Setia Dharma, karena waktu pertemuan pertama saya menanyakan untuk merek. Ini kebetulan diperjelas lagi untuk materi hari ini. Untuk masalah lisensi, ini kan kebetulan saya ada ada resep baru Ibu.
kemarin itu untuk yang awal itu kan Bu Setia Dharma menjelaskan kalau untuk apa namanya, untuk resep itu bisa didaftarkan lagi karena sudah ada mereknya, bisa didaftarkan lagi melalui rahasia dagang. Nah, yang saya tanyakan untuk kita kerjasama dengan apa namanya mitra itu tertulisnya itu bagaimana Ibu? Apakah saya memberikan apa namanya memberikan cara memasaknya atau bagaimana? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kebetulan saya juga punya produk boneka. Produk boneka ini hanya apa namanya? Hanya ikon daerah tertentu saja. Nah, ketika ada mitra yang ingin membeli atau bekerja sama dengan saya untuk ikon tertentu, daerah tertentu itu, apakah saya juga harus mengurus untuk lisensi rahasia dagang ini atau hanya di desain industrinya? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Al-Muqaddas. Selanjutnya, Pak Jams ya. Pak Jams nih. Bisa silakan, Baik, Bu. Pak Jams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Jamaluddin. Saya alumni Magister Manajemen di UTM. Yang menarik, saya mungkin ingin bertanya dengan Coach Soma ya. Tadi di penjelasannya disampaikan mengenai tantangan digitalisasi di UMKM. Karena memang salah satu barrier paling kuat ketika kita mau melakukan transformasi ke digitalisasi dalam UMKM yang notabene bentuk usahanya masih kecil, itu adalah bagaimana menjustifikasi cost awal untuk UMKM ketika melakukan investasi terhadap digitalisasi itu sendiri. Dan saya pikir itu akan menjadi barrier yang cukup besar ketika kita ingin menggunakan solusi-solusi digital yang tadi Coach Soma sampaikan. Dan mungkin bisa ditambahkan atau dijelaskan sekali lagi Coach Soma, bagaimana sih sebaiknya kita menjustifikasi besaran investasi yang harus kita siapkan dalam rangka melakukan digitalisasi di UMKM ini. Mungkin itu Bu Dr. Rita dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep. Satu lagi ya penanya, Ibu dari IKM Daniel. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait ini perlindungan resep. Nah, kebetulan kan saya punya produk yang produknya ini agak nyeleneh ya Bu, dendeng daun singkong. Di mana resepnya itu kita kan masih belum ada yang mendaftarin tuh nama dendeng daun singkong. Apakah boleh kita mendaftarkan nama produknya itu di Haki apa kemarin itu ya? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Daniel ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah ada 4 penanya ya. 2 untuk Coach Soma dan 2 untuk Ibu Setia Dharma. Coach Soma dan Bu Setia Dharma, apakah saya perlu mengulang pertanyaannya atau sudah direkam dengan baik? Sudah diterkam. Tidak perlu, Ya, Ibu. sudah diterkam ya. Sudah diterkam. Ya, baik. Silakan siapa yang mau terlebih dahulu memberikan tanggapan untuk 4 pertanyaan tadi. Urut Saya senior. persilahkan. Silakan, Urut Coach. senior ya. Coach Soma dulu berarti. Iya dong. Gimana? Oke, tadi Ya, Neng monggo, anak kita ya tadi yang bertanya. Nah ini terpaksa menampilkan yang hari Sabtu atau Sabtu ya? Hari Sabtu. Nah ini, jadi memang salah satu manfaat dari blockchain adalah hukum immutability. Artinya apa? Transaksi yang sudah dicatat itu tidak bisa diubah ataupun dihapus. Sehingga kalau ada pelanggan yang, oh saya nggak pesan kok gitu kan? Saya nggak pernah pesan itu, nggak bisa. Karena sudah dicatat di dalam chain-nya itu. Sehingga ada jejak audit yang permanen, meningkatkan kepercayaan dan keamanan. Artinya mereka yang kemudian ingkar janji atau fraud itu akan diatasi oleh penggunaan blockchain ini. Itu jawabannya, Neng. Tapi Neng siapa tadi lupa? Ya, alhamdulillah pertanyaan sudah luar biasa sekali. Nanti mungkin ketemu Bapak di kelas ya. Ya, jadi memang dengan memanfaatkan teknologi blockchain ini, tentu kita bisa membantu untuk mengamankan kedua pihak.
Nah, ya kedua pihak. Jadi kalau nggak mungkin untuk menghindari saling tuntut gitu ya, karena sudah tercatat dan dengan teknologi blockchain ini transaksi tidak dapat diubah ataupun dihapus kecuali mungkin transaksi berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian menjawab pertanyaan dari Kang Asep Jamaluddin. Assalamualaikum Kang Asep, semoga sehat selalu ya dalam ketemu. Amin, terima kasih Coach. Sehat-sehat Coach. Alhamdulillah. Untuk case yang ditanyakan tadi, kapan kita menggunakan teknologi digital ataupun teknologi apapun lainnya, maka penting ada pendamping. Nah, memang seorang pendamping UMKM itu dilengkapi dengan segala macam pengetahuan. Ya, kedua saya juga certified untuk pendamping UMKM dari BNSP, jadi tahu UMKM itu kapan mau masuk ke sistem digital. Jadi dibuatkan roadmap pada pelaku UMKM tersebut. Di saat awal tentu belum bicara teknologi, tapi minimal UMKM tersebut punya akun media sosial yang tentu nggak butuh biaya kan, karena dia bisa bikin akun media sosial entah itu IG ataupun TikTok. Yang itu bisa dilakukan oleh kapan saja dan tanpa butuh biaya kecuali kuota ya, karena harus terhubung dengan kuota ya. Jadi tidak kemudian harus bikin langsung sistem yang complicated seperti ERP, karena memang namanya juga masih usaha mikro gitu ya, usaha mikro kecil dan menengah, tentu tetap seperti itu. Jadi memang kalau boleh disampaikan, alangkah baiknya para pendamping UMKM dan tentu para peneliti ini bisa membuatkan semacam roadmap untuk UMKM. Kapan pakai teknologi digital yang sederhana, kapannya sedikit advance, kapan sampai advance, seperti itu. Itu jawaban saya, Kang Asep Jamaluddin. Semoga sehat selalu dan bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Coach Soma sudah dijawab ya 2 pertanyaan dari Neng Juli dan juga dari Kang Asep. Neng Juli. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan untuk Bu Setia. Silakan Bu Setia, Mbak Setia, Coach Setia. Baik, terima kasih Ibu Rita dan ini Ibu Mukodas dengan Ibu siapa? Ristia ya, agak lupa saya. Pokoknya ini Ibu berdua Ibu juga. IKM Daniel. Ya punya Le Daniele ya, Insyaallah. Iya betul Bu. Iya, saya Ibu Rita dan Ibu Bapak semua, saya mohon izin lagi-lagi saya ini diskusi sama Bapak Ibu sudah dalam keadaan menyetir. Bukan berniat untuk menyaingi Coach Soma ini, saya pakai kacamata memang silau di jalanan. Jadi jadi nggak apa-apa ya Ibu Bapak semua, ini saya tetap fokus insya Allah untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama tadi dari Ibu Mukodas ya, Ibu siapa mohon izin? Ibu Eli. Ibu Eli dari Al Mukodas. Ibu Eli. Ya. Ibu. Ya, Ibu Eli. Ya. Yang pertama, Ibu kan menanyakan tentang rahasia dagang. Nah, begini Ibu, begini. Sebenarnya pada prinsipnya di dalam perjanjian rahasia dagang kita tidak dinyatakan di presentasi dari makanan yang kita buat itu, cara memasaknya, cara mengolahnya sehingga menghasilkan daging yang rasanya seperti ini atau sehingga menghasilkan keripik yang rasanya seperti ini gitu ya. Tidak ada di dalam perjanjian itu. Cuman ini tergantung. Ibu kan punya perjanjian dengan rekanan Ibu. Apakah Ibu yang memasakkan tinggal mengirimkan barang yang sudah jadi atau dia memasakkannya sendiri? Bagaimana bentuk perjanjian Ibu dengannya? Selama ini masih beli putus Ibu. Cuman ke depan kepinginnya itu dari pihak mitra ini memasak di sana. Ini saya masih maju mundur. Oh, mitra ini ingin memasak sendiri. Ya, seperti itu. Awalnya saya yang ditarik ke sana untuk masak di sana, tapi saya tidak mau. Oke. Sedangkan kalau harus masak di sana, yang maju mundur Ibu atau mereka? Saya yang maju mundur, karena kan nanti tahu resep yang sesungguhnya seperti itu, Ibu. Mati. Oke. Ibu,
Kalau misalnya jual beli putus, di dalam perjanjian itu memang akan ada klausula yang berbunyi begini, bahwa pihak kedua, rekanan ibu berarti terputus kah ibunya? Iya, tadi Ibu terputus, sempat terputus. enggak ya? Oh iya, enggak. Saya khawatir ibu terputus, saya sedang ngoceh gitu kan. Kalau misalnya ibu beli putus, memang harus ada perjanjian, tetapi dalam klausulanya bunyinya adalah bahwa dia sebagai pihak kedua tidak dibolehkan untuk membocorkan atau membuat sendiri dengan resep yang sama barang yang ia beli. Tapi kan dia memang tidak pernah tahu karena ibu tidak memberitahukannya, ya kan? Tapi kalau ternyata dia harus masak sendiri, maka ibu harus membuatkan perjanjian. Di dalam perjanjian itu semua detailnya, karena mau tidak mau ibu kan memberikan detailnya kan. Nah, mau tidak mau detail itu harus ibu berikan. Tapi jadikanlah detail itu sebagai lampiran dalam perjanjian, sehingga ketika ibu nanti mendaftarkannya ke KKI rahasia dagangnya ibu, itu perjanjian yang lampirannya dijadikan sebagai kerahasiaan yang tidak perlu dilampirkan, gitu ya. Jadi rahasia ini tetap ada di dalam perjanjian itu berbunyi karena dia harus memasak sendiri, tapi detailnya adalah lampiran perjanjian. Jadi ibu simpan di dalam klausula perjanjian itu nanti harus berbunyi bahwa dia pihak kedua dilarang sampai kapanpun, jangan berbatas waktu, Bu. Siap. Jangan berbatas waktu, karena kalau berbatas waktu 5 tahun dia putuskan perjanjian dengan ibu, bikin sendiri dia. Yang 5 tahun, 10 tahun itu biasanya tenaga kerjaan, hubungan kerja. Kalau ibu kan hubungan rekan bisnis, maka selamanya dia pihak kedua ini tidak akan pernah memproduksi sendiri atau menyebarkan atau semua ketentuan-ketentuan hak ini kepada pihak lain atau dia membuat sendiri selamanya, walaupun kerjasamanya dengan ibu sudah terputus. Misalnya ternyata perjanjiannya dia cuman, oh saya nggak bisa lanjut 10 tahun aja, udah 10 tahun. Tapi kan bisnis ibu masih berjalan. Rupanya di tahun ke-12, 2 tahun setelah dia tidak berjanji sama ibu, dia bikin lagi. Perjanjian ini masih berlaku. Bahwa selamanya dia tidak akan pernah tidak dibolehkan untuk membuat makanan serupa dengan isi yang sama, dengan cara yang sama, sebagaimana dalam lampiran perjanjian ini. Itu bunyinya ibu. Ya, tuh. Nah, rahasia dagangnya ibu daftarkan. Tuh, itu kalau tidak beli putus. Kalau beli putus ya memang tidak perlu. Ngapain ibu beli putus? Tahu dia ya. Yang kedua, oke. Yang kedua tadi mengenai apa itu tadi ibu? Boneka untuk merchandise. Ya. Nah, merchandise. Boneka untuk wilayah tertentu gitu ya, Bu? Ya. Nah, kalau boneka untuk wilayah tertentu, ini kan kadang-kadang kan seperti misalnya Betawi punya ondel-ondel gitu ya. Mereka mau ulang tahun Jakarta, mau seminar, mau ngasih starter kitnya, salah satunya boneka. Mereka minta dicetakkan sama ibu. Gak apa-apa, ibu nggak perlu izin apa-apa. Itu cukup ibu ini aja. Kan mereka sudah punya bentuknya dari mereka. Bahkan warna dari mereka, semua dari mereka kan. Tidak minta didesain baru dari ibu kan. Ada yang desain baru? Ada yang desain baru gitu? Bagaimana? Nah, kalau ibu mendesain nih, yang pertama, kalau dia tidak meminta desain baru, melainkan permintaan yang memang sudah ada takarannya, udah ada standarnya, ibu buatkan perjanjian saja bahwa ibu akan mencetak sesuai permintaan dengan begini, gitu dalam perjanjiannya ya. Tapi kalau ibu membuatnya dia minta desain sendiri, ibu dari awal sudah harus bilang sama dia, ibu, saya kan desain sendiri. Ini desainnya saya anggaplah misalnya karena Bapak Ibu mesen sama saya banyak, desainnya ini saya nggak minta dihargakan. Nggak apa-apa desainnya saya desainkan. Tapi desain ini milik saya. Gitu, desain ini milik saya. Maka diperjanjikan, nanti desain industrinya Ibu daftarkan ke desain industri. Cukup murah, kalau tidak salah desain itu 300.000 atau 400.000 kalau UMKM. Tapi kalau yang biasa mungkin sekitar 800.000, 1.200.000, agak lupa saya. Harga umum, tapi cukup murah lah gitu untuk ibu bisa daftarkan sendiri secara umum maupun UMKM. Jadi ibu nanti buatkanlah perjanjiannya itu bahwa
desain ini milik Ibu Eli. Milik Ibu Eli, kemudian didaftarkan desain industrinya dan dia boleh menikmati desain itu karena dia adalah pemesannya. Tapi Ibu harus sampaikan di awal, ini saya desain sendiri Bapak Ibu, ini saya desain sendiri. Kalau mau dihargakan desainnya silahkan, itu adalah hak Ibu. Tapi kalau tidak dihargakan pun Ibu harus kasih tahu sama mereka bahwa ini desain ini adalah desain saya dan milik saya. Ibu daftarkan, sah boleh desainnya ya. Gitu. Tapi kalau untuk ini ya Bu, kalau untuk kekayaan daerah, kayak ondel-ondel itu kan Ibu harus hati-hati juga karena ondel-ondel ini kan milik Betawi. Jadi Ya, kalau misalnya Ibu merasa saya desain sendiri, bagian mana yang Ibu desain? Ibu harus terang nih. Karena ondel-ondel itu udah ada standarnya. Kalau dia berubah sedikit aja jadi tidak jadi ondel-ondel gitu kan. ya, Cuman ya, misalnya Ibu, oh saya cuman menambahkan apa gitu. Itu harus dijelaskan dalam desain Ibu apa bedanya. Sehingga Ibu tidak mengakui desain milik daerah. Jangan sampai Ibu dituduh mengakui desain milik daerah. Udah Ibu rugi, ya, kemudian jadi masalah ya, baru. Gitu ya. ya. Kira-kira itu ke Ya. Ibu. Cukup ya Ibu ya? Cukup Ibu, terima kasih. Ya, kemudian kita ke Ibu Bu Risti ya? Ibu? Saya suka lupa nih, Ibu Risti Ya, Ningsih. betul Ibu. Betul Bu. Ibu Ibu Kristianingsih. Ristianingsih. Bu Ristianingsih. Ibu-ibu makanannya enak-enak ini. Nanti kita harus coba ini makanan Ibu ini. Nanti saya beli makanan Ibu kalau saya ke mana Ibu? Banyuwangi ya? Banyuwangi Ibu. Ya, nanti saya mampir untuk beli makanan Ibu kalau saya ke Banyuwangi. Ibu, Monggo kalau ditunggu Ibu. Insya Allah Ta'ala ya. Nanti saya cari tadi Ibu namanya Le Daniele, bisa kan pakai Google Map ya? Kalau sekarang bukan Le Daniel Bu, masih Daniel yang terdaftarnya, Daniel Home Industry. Daniel Home Industry, baik. Ibu tadi kan bilang Ibu punya dendeng daun singkong, ya kan? Iya, betul. Kalau dia menjelaskan suatu produk, tidak bisa kita jadikan merek Ibu. Misalnya dendeng daging, nggak bisa namanya dendeng daun singkong pun walaupun sebenarnya itu unik, tapi Ibu tidak bisa menjadikannya sebagai merek nama dendeng daun singkongnya. Misalnya Ibu kasih mereknya adalah Denda misalnya. Dendeng daun singkong khas Banyumas boleh kalau seperti itu. Tapi kalau dendeng daun singkongnya menjadi brand, menjadi nama, menjadi identitas tidak bisa. Karena dia menjelaskan produk. Jadi selama dia menjelaskan produk, sebenarnya dia dilarang. Besar kemungkinan Ibu tidak akan diterima. Ibu harus bikin nama baru, misalnya Le Daniele, dendeng daun singkong, gitu. Bisa. Jadi brandnya adalah Le Daniele, tapi dendeng daun pisang, gitu. Daun singkong, gitu. Oh, Kira-kira berarti ada nama brandnya dulu ya Bu, baru nama produknya. iya betul, ada brandnya, ada baru Ibu kasih nama produknya. Karena kalau brand Ibu menggunakan nama produk, akan besar kemungkinan Ibu ditolak karena memang ada larangannya gitu. Cuman kalau sekarang ada banyak juga kalau kita lihat brand-brand yang kok menjelaskan nama produk, yaitu adalah pemeriksa lalu mungkin ya. Tapi kalau kita ikut aturan yang sebenarnya dan Ibu akan berjalan lurus untuk mengajukan permohonan, maka nama dendeng daun singkong yang menjelaskan produknya kemungkinan besar Ibu tidak diterima. Jadi kasih brandnya dulu, Le Daniele dendeng daun singkong, misalnya gitu. Ya Bu. Oke, Ya cukup soalnya gitu ya Bu. dendeng daun singkong ini sudah mulai viral di Kabupaten Bu. Takutnya kan nanti yang viralkan saya, yang menikmati anunya orang lain. Oh gitu. Nah, kalau Ya, Ibu, nah sekarang di Indonesia itu suka begini Ibu ya. Kalau dia adalah pemilik pertama, biasanya dia akan langsung mengambil brand milik pertama itu. Jadi Ibu misalnya eh, pertama di Banyuwangi misalnya, boleh tuh nanti di brandnya Ibu boleh. Misalnya Le Daniele dendeng daun singkong pertama di Banyuwangi. Nanti di permohonan Ibu, dendeng daun singkong pertama di Banyuwangi ajukan dalam kalimat disclaimer. Sehingga kalimat itu tidak akan ditolak. Boleh nanti Ibu pakai di dalam brand Ibu. Kalimat itu selalu bisa nempel di brand Ibu. oh, oke, siap Bu. Maksud saya yang itu supaya tidak diambil orang lain karena yang ikutkan lomba sampai dikenal orang itu saya gitu loh Bu di Banyuwangi.
Iya. Itu luar biasa itu penemuan itu memang. Tapi memang dia cuman masuknya di situ, Bu. Kecuali kalau cara pengolahan Ibu bisanya masuk rahasia dagang ya, Bu. Tapi kalau mereka semua bisa bikin ya memang nggak bisa kita monopoli kecuali brand. Ya Ibu satu-satunya cara melindungi adalah bikin merek. Bikin brandnya dengan produknya Ibu lakukan seunik dan sekhas mungkin dengan ciri-ciri yang orang tahu bahwa ini adalah yang pertama dulu yang paling enak ini. Kira-kira gitu Ibu. Risti. Oke, oke, siap Ibu. Terima kasih pencerahannya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ya Saya baik. kembali. Sudah ya, Ibu Setia Dharma dan Ibu Resti. Ya baik, Siap. Bapak Ibu, semua pertanyaan sudah diberikan tanggapan dengan sangat luar biasa ya, penuh pencerahan bagi kita semua. Masih ada lagi pertanyaan? Ada Boleh 2 nggak, Bu? menit lagi, Satu lagi. Pak. Oh, satu lagi, silakan Pak Cahyos. Iya, Bu. Pak Cahyos, silakan. Nama saya Cahyo, Bu. SE-nya cuma gelar aja nyambung. Cahyo. Izin, Oh, nyambung ya. izin saya mau Ya, bertanya. silakan Pak. Jadi kalau misalnya UMKM ini kebetulan bekerja sama dengan pihak importir, ya impor, nih, Bu. Kebetulan saya kan tim dari salah satu develop di perusahaan yang pernah saya kelola itu ekspor, Bu. Jadi bagaimana kita memastikan kita itu penjualan produknya itu, Bu, ada 2. Jadi bahan raw material sama bahan jadi. Jadi kita misalnya ke Saudi itu butuhnya 2, raw material sama produk-produk Indonesia. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana kita membuat perjanjian supaya pembeli di sana itu tidak one prestasi untuk pembayaran, Bu. Jadi misalnya transaksinya adalah 800 juta misalnya. Nah, ini kadang-kadang mereka nyisain 200 juta, nggak mau bayar gitu. Ini bagaimana dan caranya bagaimana kalau memang kemudian akhirnya si pembelinya itu nggak mau bayar-bayar, Bu, akhirnya gitu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Ditujukan ke Bu Setia ya berarti Pak Cahyo Iya, ya Bu pertanyaannya. Setia, Bu. Ya, baik. Silakan Ibu Setia langsung ditanggapi saja. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini tuh hubungannya juga sama dengan pembayaran ya, pembayaran internasional yang kemarin sempat dibahas juga. Mungkin nanti ada tambahan juga dari coach. Jadi begini, Mas Cahyo, Mas Iya, Cahyo. Bu. Ya. Jadi kalau kita ekspor, kita kirim barang ke mereka, kan kita berdasarkan perjanjian. Ini berdasarkan perjanjian ini kan berbunyi di dalam perjanjian itu bagaimana cara pembayaran, tata cara pembayarannya. Nah, di dalam tata cara pembayaran itu nanti kan ada bunyinya kapan dia melakukan pembayaran. Nah, ini yang kita orang Indonesia ini suka banget nih karena kita merasa kita butuh, kita harus mengirimkan barangnya. Ketika dia bilang nanti saya pasti bayar ketika sampai di negara saya dan saya sudah verifikasi, saya pasti bayar gitu. Sedangkan kita sebagai pengekspor, sebagai eksportir yang sudah menyediakan barang merasa saya butuh, ya udah nggak apa-apa, saya akan kirim. Iya, Gitu. betul kayak gitu. Padahal sebenarnya kita tidak boleh begitu. Kita interdependen sama mereka. Mereka dan kita itu interdependen sama-sama ketergantungan. Inilah kenapa orang Indonesia itu, ini banyak kasus ini terjadi ya, Mas Cahyo ya. Iya, Bu. Kemarin juga ada salah satu peserta yang kebetulan dosen UTMJ juga mengalami permasalahan yang sama sepertinya dengan Mas, tapi mungkin lebih parah lagi gitu. Jadi kita ini tidak memahami makna dari interdependen orang Indonesia ini. Kita tidak berhati-hati sehingga kita menerima permintaan mereka untuk saya akan melakukan transfer berdasarkan sama tagihan yang kalian berikan ke kami atau berdasarkan barang setelah kami terima dan kami verifikasi gitu sehingga kita kirim. Nah, kita perlu belajar dari cara-cara orang Eropa, orang Inggris atau orang Cina berbisnis. Mereka tidak begitu cara mereka. Itu sebabnya di bank itu ada ketentuan pelepasan barang dalam pabean, dalam bea dan cukai itu adalah di mana barang mulai dibayar dan dilunasi. Pertama pilihannya adalah
di negara kita, di Indonesia, di negara eksportir, di mananya? Di ketika kita turunkan dari mobil mau muat kapal. Jadi verifikasi pas muat kapal itu sudah dianggap sebagai transaksi dilakukan di situ. Maka barang itu sudah menjadi miliknya dia ketika barang itu naik kapal, maka dia sudah mulai wajib untuk melunasinya. Itu perjanjian bentuk pertama dalam pembayaran. Bentuk bayarnya banyak, ada transfer, ada letter C. Memang yang paling aman dari yang saya dengar sebenarnya adalah letter C. Detail perjanjiannya yang memang harus diperhatikan. Gitu ya, karena kenapa? Karena uang ini diblokir, uang ini sudah masuk, kita sudah tahu jumlahnya, sudah ditahan seperti kita belanja di Shopee. Kita beli barang, uang kita masuk ke Shopee tapi nggak masuk sama pembeli, nggak masuk sama penjual. Tunggu barang sampai ke kita lihat barang benar, kita lepaskan. Sama-sama uang itu ada di situ, dia nggak bisa tarik lagi, kita juga nggak bisa tarik tanpa komunikasi dua arah. Nah, ini letter C bentuknya sebenarnya, LC ya, sertifikat. Yang pertama tadi, kapan pelepasan barang di negara kita pas dia masuk ke kapal. Yang kedua di mana? Yang kedua adalah ketika kapal berlabuh. Di mana ketika kapal berlabuh? Di tempatnya dia, di negaranya dia. Kita ngirim kemana? Ke Arab. Di mana berlabuhnya kapal? Di situ. Di situ ketika kapal berlabuh. Sebelum dibongkar dari kapal. Sebelum berkompol dari kapal berlabuh, verifikasi sudah sampai, kapal itu sudah sampai di titik ini jam sekian, maka sudah selesai, dia harus bayar. Gitu ya. Atau yang ketiga adalah ketika dia bongkar muat dari kapal menuju mobil. Mau bongkar muat. Di mana? Di negaranya dia. Nah, itu semua. Bagaimana cara penanganannya? Ini kan selama ini kan kita nggak jadi masalah lah, nggak apa-apa sampai di tangannya dia, kita kirim pakai ekspedisi atau pakai forwarding, lalu sampai ke tangannya dia verifikasi, dia bayar, atau kita tagih dulu baru dia bayar. Ternyata dia tahan untuk alasan retensi lah, ya kan? Banyak sekali negara-negara sekarang itu mereka menggunakan hak retensi untuk barang yang jelas bentuknya. Padahal retensi tidak boleh untuk barang yang jelas bentuknya. Tapi ini mereka ambil untuk retensi alasannya. Nah, kita yang dirugikan. Makanya kita gunakanlah bentuk-bentuk pembayaran seperti penahanan letter LC. Bahkan mungkin ada banyak bentuk-bentuk baru pembayaran sekarang yang saya sendiri tidak terlalu memahaminya. Mungkin nanti Coach Soma bisa menambahkan apa bentuk-bentuk baru penahanan pembayaran sekarang yang bisa ketika barang sampai terverifikasi akan langsung masuk ke akun eksportir gitu. Sebenarnya ini tuh ada di mana pelepasan ini, pelepasan barang dan lain sebagainya. Ini suratnya namanya Bill of Landing. Bill of Landing ini sebenarnya adalah syarat-syarat semua barang apa isinya, di mana dikeluarkannya. Ya kan? Masih yang punya tuh. Nah, itu sebenarnya kemarin ada yang sharing bahwa dia sendiri, namanya Pak Faiz, dia sharing bahwa dia sendiri untuk mengamankan pembayaran Bill of Landing ini, BL ini nggak dia serahkan langsung kepada penerima barang di sana sampai mereka pelunasan, sehingga baru dia kirim. Karena kalau si importir ini belum menerima Bill of Landing ini, masih ditahan, belum menerimanya dari eksportir, dia belum boleh bawa barang dari bea cukai mereka sana. Itu ada kemarin yang share namanya Pak Faiz. Itu juga merupakan salah satu taktik untuk memastikan barang kita dibayar. Gitu. Banyak lagi sih cara-caranya Mas, termasuk juga adalah deposito dan lain sebagainya. Tapi basicnya tetap adalah perjanjian dan negosiasi. Ini harus apple to apple ya. Itu sebabnya penjual Indonesia, bisnis Indonesia harus memperhatikan kedudukan sehingga komunikasi, negosiasi dan lain sebagainya itu setara. Jangan sampai kita merasa bahwa kita lah yang butuh. Tidak juga, mereka juga butuh. Cara bisnis itu interdependen, mereka tergantung, kita tergantung. Itu yang harus kita tahan di kepala kita, bahwa negosiasi itu harus setara. Saat saya butuh, dia butuh, maka semua harus sama-sama aman. Kira-kira itu, Mas. Silakan. Silakan Ibu. Gimana Mas? Ada yang agak terlalu cepat atau bagaimana? Karena kalau lawan bisnis kita memang bertingkat buruk, repot juga kita Mas. Cara satu-satunya ya mendaftarkan perjanjian kita ke atau mengejarnya melalui embassy kita gitu. Pada akhirnya kita jadi sengketa.
Iya, gitu. soalnya itu akhirnya sampai 2 tahun dari sekarang itu, 2 tahun ada senilai 800 juta itu nggak tertagih, Bu. Iya, coba Dan kalau misalnya masih berniat untuk menagihkannya atau sekalian untuk mengerjainya gitu, dikirimkan surat ke embassy kita, ke dia, saya send ke embassy kita untuk minta tolong. Nanti dia dipanggil di embassy kita di negaranya dia, saya send ke kedutaan mereka di sini di Indonesia. Kalau dia benar sini dengan orang Indonesia dengan baik. Boleh itu, nggak melanggar hukum dan tidak mencemarkan nama baik, Mas. Bikin suratnya, kirimkan ke embassy kita di sana. Kalau embassy kita ini tugasnya adalah melindungi kita, baik tubuh kita ada di sana atau hak kita yang ada di sana. Hak ada di sana, hak ada di sana. Embassy kita wajib melindungi. Kirimi surat, tidak mencemarkan nama baik. Sesekan dengan kedutaan mereka di Indonesia. Insya Allah ada jalannya dibayar sama dia itu. Kalau enggak, besok dia nggak bisa bisnis lagi sama orang Indonesia. Kira-kira itu, Mas. Berapi-api sekali ya kan. Kalau sudah mau mengerja ya orang saya memang agak berapi-api memang. oke, terima kasih Bu, thank you. Nanti Sama-sama. boleh kalau ada itu lagi saya ikut join, thank you. Baik, terima kasih Ibu Setia Dharma yang sudah memberikan penjelasan untuk pertanyaan Mas Cahyo. Di sini sedang azan, kita tunggu sampai azannya selesai ya. Baik. Baik Bapak Ibu, para peserta pelatihan, tanya jawab sudah selesai, maka acara kita akan sudah mendekati waktu ditutup ya. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada para narasumber yang sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan para peserta dengan sangat baik ya. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa langsung diaplikasikan oleh Bapak Ibu para pengelola UMKM. Saya Rita Yuni Mulyanti sebagai moderator pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon izin kalau diizinkan saya ingin berpantun untuk menutup sesi ini. Boleh Bapak Ibu? Makan roti enaknya pakai selai. Makan ketan enaknya pakai serikaya. Pelatihan ini sudah selesai. Pelatihan ini sudah selesai. Bapak Ibu jaga kesehatan, semoga kita semuanya berjaya. Amin. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Rita Yuni Mulyanti selaku moderator di kegiatan pelatihan internasionalisasi UMKM hari ini. Terima kasih juga para pembicara Coach Soma, Coach Setia Dharma atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga kita semua bisa mengambil intisari dari penyampaian materi yang disampaikan oleh para pembicara. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, dimohon untuk Bapak Ibu semuanya mengisi post test yang dikirim di chat Zoom ini. Itu sudah saya kirim. Mohon Bapak Ibu mengisinya selama waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Bisa dikirim juga di grup pelatihan mungkin Mas Andri. Ya, baik.
Minta tolong Mas Robiul kirim ke grup. Nama respondenmu apa? Bisa diisi nama UMKM, Bapak Ibu. Selesai, Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengisi link post test. Yang belum, silahkan diisi sambil paralel kita dengarkan dulu closing statement dari salah satu tim peneliti pelatihan internasionalisasi UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suhana. Kepadanya kami persilahkan, Pak. Dulu, Pak. Ya, baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya lagi di lapangan, lagi di penelitian juga di Kerawang, di Danau Cipule ini. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian bahwa seminar atau pelatihan yang dilakukan oleh tim kami yang diketuai oleh Bu Rita selama 3 kali berturut-turut ini bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah di hari yang ketiga ini pesertanya lumayan cukup bertahan dan banyak gitu ya, sehingga ini menandakan bahwa ada semangat dari para pelaku UMKM ini untuk meningkatkan kinerja pemasarannya. Mudah-mudahan nanti setelah ikut pelatihan ini, dan rencananya memang di tanggal 23 September nanti ada pertemuan offline. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Ibu sekalian bisa ada yang bisa hadir di Jakarta, dan nanti kami informasikan lebih lanjut terkait hal demikian. Tapi intinya bahwa kami sangat senang sekali. Mudah-mudahan penelitian ini bisa memberikan manfaat yang besar, tidak hanya buat kami di dunia pendidikan, akan tetapi juga bagi para pelaku Bapak Ibu sekalian yang bergerak di dunia UKM. Mudah-mudahan kedepannya sinergi antara kami di kampus dengan para Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM di berbagai bidang. Di sini ada ikan, ada produk-produk lainnya gitu kan, termasuk tadi dendeng daun singkong dan macam itu menjadi bisa terus berkembang dengan baik gitu kan, sehingga mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih berkembang lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih intens lagi untuk berkolaborasi, sehingga dan kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu bisa berkunjung ke kampus kami yang di Kampus Minang,
di kampus Universitas Teknologi Muhammadiyah yang ada di Jalan Minangkabau nomor 60. Saya kira demikian sambutan terakhir dari acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Suhana, SPI MSI selaku anggota tim peneliti pelatihan internasionalisasi UMKM yang sekaligus juga beliau sebagai Wakil Rektor 3 di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mohon Coach Soma dan Coach Tia Dharma untuk stay di Zoom untuk penyerahan sertifikat kepada para pembicara. Boleh tolong dinyalakan kameranya, Coach Tia Dharma. Yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Rita kali ya, Bu. Silakan. Ya. Siapa dulu ini? Coach Tia dulu. Ya, di perjalanan. Senior lagi ya? Senior apa junior? Enggak, di perjalanan. Coach Tia Dharma dulu, Bu. Di perjalanan dulu. Takut hilang nanti. Siapa dulu? Oh, saya. Coach Setia dulu, ya. Baik, Coach Setia, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan penghargaan atas kesediaannya membagikan ilmu pada sore hari ini. Mohon diterima sertifikatnya. Baik, terima kasih Ibu Rita Mulyati, Ibu Warek. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan sedikit pada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Tia Dharma dan Ibu Dr. Rita Yuni Mulyati. Sekali lagi untuk Coach Soma, silakan Bu Dr. Rita. Ya, sertifikatnya belum muncul. Ya, baik kepada Pak Dr. Insinyur Abdul Mukti Soma atau yang biasa kita panggil Coach Soma, terima kasih atas ilmu yang dibagikan pada sore hari ini. Semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon diterima sertifikat apresiasi yang kami berikan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rita dan juga tim peneliti serta kampus yang telah memberikan penghargaan kesempatan untuk berbagi. Semoga kita bisa memajukan UMKM dan UMKM naik kelas. Ya, itu aja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Soma dan Ibu Dr. Rita Yuni Mulyati. Baik, Bapak Ibu, terakhir mungkin ada kesan dan pesan satu orang dari para peserta selama pelatihan dari pelatihan sesi pertama sampai sesi ketiga hari ini. Siapa yang menyampaikan kira-kira? Bu Resti mungkin? Bu Resti, silakan Bu. Kesan dan pesannya selama mengikuti Masih pelatihan. di dalam. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pelatihan yang sudah diberikan kepada kami UMKM yang baru ingin beranjak berjalan Ibu, supaya kami bisa lebih berkembang dan maju dan khususnya bisa go internasional. Makasih banyak atas ilmu dan semua materi yang diberikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Resti, Ibu IKM Daniel. Semoga ilmu yang disampaikan dari hari pertama sampai hari ketiga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan pelatihan internasionalisasi UMKM dari hari pertama sampai hari ketiga ini. Dari saya selaku pembawa acara, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah disambung dengan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Amin. Asyhadu an la ilaha Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terakhir dari saya juga ingin berpantun, bila ada sumur di ladang, bolehkah kami menumpang mandi? Bila ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi di kegiatan UTM selanjutnya? Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila sabil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya digali lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu UMKM.